Alhamdulillah ya. Berarti ini tidak kebetulan saya bertemu dengan Pak Randi yang sama-sama setan. Iya, iya. Nah, Amal kebenaran. nah, Pak Randi ini ceritanya juga mantan kafir ya Pak ya? Betul? Kalau guru saya bilang itu saya rajanya kafir. Oh rajanya kafir loh, kok bisa begitu Pak? Iya, karena saya mengajari pendeta-pendeta di bawah saya kan. Ya. Oh, tahun berapa tuh Pak? Sudah lama ya, 20 apa, ya apa? Saya masih mulai saya single kan gitu. Masih. Dari single? Iya, iya. Sebelum berumah tangga? Iya, iya. Saya udah mengajar pendeta-pendeta. Bapak ini apa? Lulusan STT atau apa gimana? Iya. Di STT mana Pak? NTT Joshua itu. Joshua? Iya. Di kota? Di Kota Batu, cabangnya No Mention Medan. Oh, di Batu atau Batu Pak? Batu. Oh, Batu, Ya, bukan? Batu itu kan orang apa? Orang Jawa bilangnya Batu. Batu ya, iya iya iya. Lebih mantap ya. Yang benar Batu kan Pak ya? Tulisannya Batu gitu ya. STT, Ya, semua kita nggak benar aja. STT apa Pak tadi? Joshua? Iya, Joshua. Oke, tahun berapa inget Pak? Iya, itu yang apa? Filenya udah hilang. Oh, filenya udah hilang? Iya. Hilang atau dihilangkan sama... Iya, saya merasa nggak butuh ya surat. Oh, Termasuk surat nikah saya kan buang waktu itu. oh gitu? Iya. Karena sudah kafir nggak perlu, ternyata terakhir ini Dibutuhkan, Saya harus lalu. lagi itu. Saya harus lagi. Untung masih ketemu ya. Oh, gitu? Katanya di catatan sipil. Ijazah STT-nya Bapak malah Bapak buang? Saya apa? Saya anggap kan nggak berguna, itu masa lalu. Oh, masa lalu. Iya, iya. Tapi ingat nggak Pak kira-kira tahun berapa? Sebelum 2000 apa gimana ya? Sebelum 2000? Iya. Sebelum 2000. Tahun berapa? Bapak masuk kuliah tahun berapa? Masuk. Bapak SMA-nya angkatan berapa? Tahun berapa SMA? Saya lulus sekolah itu tahun 91 apa 90 ya? Oh, 9192 ya. Iya. Pak, mohon maaf Pak, mic-nya ada mau lepas ya Pak. Gitu. Oh, enggak mau kompromi. Iya. Oke, terus Bapak lulusan STT Joshua. Waktu itu yang di STT ini apa Pak? Jurusan apa? Apa? Misi? Jurusan misi atau apa? Teologi? Evangelisasi. Evangelisasi. Oh, berarti memang Bapak jurusannya memang untuk penginjilan gitu Iya, ya? saya memang impian saya itu jadi penginjil dunia. Bukan Oh. pendeta. Kalau pendeta kan hanya di satu tempat ya. Heeh. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling. Oke, berarti Pak Randi setelah lulus STT itu menjadi gembala sidang atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Keliling, Keliling ya. cari Maka- jiwa gitu Pak? Ya, pendeta-pendeta di bawah saya yang stay ya. Saya nggak suka stay ya. Nah, kemana aja Pak? Kelilingnya kemana aja? Indonesia. Cuma di Indonesia aja atau Indonesia, hampir termasuk ke luar negeri ya. ke luar negeri juga? Iya. Kemana itu? Termasuk ke apa? Sampai ke Amerika? Yang banyak itu Amerika. Oh malah Amerika. Amerika juga penginjilan juga sangat aktif ya Pak ya? Iya. Terus kebetulan dulu yang awal-awal ada penginjilan Indonesia Amerika itu saya ada dalamnya. Penginjilan Indonesia Amerika? Amerika, Itu yang lembaga apa itu Pak? Title-nya itu apa? Indonesian United States Evangelization. Oh, oke. Iya. Jadi kerjasama Amerika sama Indonesia Iya, gitu iya, untuk evangelisasi? Iya. Oh, oke. Terus gimana ceritanya Bapak kok bisa sampai ngajarin pendeta-pendeta itu? Ya, Ini aman kok, bisa di stop. spesialnya tuh saya nggak tahu cerita ya. Tiba-tiba saya ketemu temen ya, ngomong ya bla bla bla, ternyata saya difungsikan di situ ya. Ya, saya apa? Dia tanya apa? Ya, dia tahu berita saya ya. Saya memang selalu berprestasi baik di sekolah ya, mulai SD sampai SMA. Itu terus apa? Ini teman-teman dekat ya. Saya ditawari oke saya ambil. Itu Bapak waktu ikut lembaga itu, Bapak sebelumnya di Indonesia sudah berada di bawah gereja apa gitu Pak? Saya sempat awal-awal saya di gereja Pantekosta. Pantekosta? Iya, Namanya gereja apa? Gereja Pantekosta El Shaddai, El Shaddai. GPD El Shaddai. Oh, di Terus kota? di Kota Batu. Di Batu itu. Terus selanjutnya ini saya masuk Ekumene, terus sama gereja Tauhid ya. Gereja Tauhid. Iya. Di mana tuh Pak gereja Tauhid Pak? Di Malang ada, di Batu mulai perintisannya. Oh gitu. Iya. Itu gembalanya bukan Bapak? Bukan, saya ya salah satu fungsionaris saja. Oh, Iya. gereja Tauhid itu berarti
Gimana Pak? Nggak, Ya. atau itu nggak menerima Trinitas atau gimana? Ya, dia mengesahkan Tuhan dan Yesus hanya utusan. Oke. Ya, mirip syahadat kita, cuman belakangnya beda. Oh, jadi syahadatnya Yohanes 17:3 Pak? Iya, iya. Masih ingat nggak Pak tuh? Masih ingat nggak Pak Yohanes 17:3 ya? Oh gitu ya, jadi mereka menolak Trinitas? Iya, betul. Baru tahu saya ada gereja tauhid gitu. Iya. Terus waktu Bapak di lembaganya Indonesia Amerika itu kegiatannya jadi apa aja Pak? Yang banyak ya mengajar pendeta-pendeta asing yang mau terjun ke Indonesia Oh, dan pendeta Indonesia yang mau ke luar negeri. oh gitu. Iya. Itu mengajarinya di Indonesia atau di luar negeri? Ya di Indonesia ya di luar negeri. Oh gitu. Jadi kalau yang di luar negeri Bapak mengajari pendeta yang mau ke Indonesia, Termasuk ya. gitu. Iya. Terus kalau Bapak ngajari Indonesia mengajari pendeta yang mau ke luar negeri gitu. Iya. Terus ada juga yang sudah di dalam ini yang kita ada pemantapan ya. Dari luar itu kita mantapkan lagi. Ya. Dari luar maksudnya yang dari luar negeri ke Indonesia, Iya, kita terus mantapkan dimantapkan. sebelum mereka lebih yakin ini kita kasih pemantapan lagi. Oh, Iya. yang dari luar itu berarti ke Indonesia memang tujuannya untuk Iya, penginjilan, betul Pak? ya. Iya. Ke daerah-daerah pelosok, Iya. sampai buka gereja nggak Pak? Mereka enggak buka gereja, yang penting jadi Kristen aja. Oh. Itu dilepas ya. Oh, Pak, targetnya adalah mengkristenkan orang di luar Kristen gitu. Iya, iya. Untuk dijadikan jemaat gereja atau untuk dijadikan misionaris Pak? Kita seperti apa? Seperti sales tanam ya. Apa? Seperti sales tanam ya. Sales? Sales tanamnya ya. Dia harus membuahkan jadi buah juga. Ya. Sales apa tadi Pak? Sales tanam. Oh, sales tanam. Iya. Jadi dia menjadikan orang untuk menjadi misionaris Iya, lagi gitu. Iya, maksudnya dia harus berbuah banyak ya. Oke. Kita nggak merasa mengkristenkan, kita kan membuang istilah kristenisasi atau kata salib, kita kata gereja. Itu kita hindari. Dik, tolong tutup aja Dik. Enggak. Ah. Secara umum kan masyarakat Islam sudah jemu dengan kata itu ya, kalimat-kalimat itu. Ya. Jadi kita yang banyak itu kita pendekatan kita ya, approach kita ke Tutup Dik. humanity. Ya. Humanity. Iya. Oke. Jadi pada waktu mendekati orang untuk dikristenkan melalui cara humanity. Iya. Iya. Dengan apa Pak? Bantuan kemanusiaan gitu atau apa? Termasuk ya, jadi kita kasih sampel ya. Ya politeness itu kita contohkan ya. Oke, kesopanan Iya, gitu ya. terus apa? Keramahan. Walaupun di Islam itu kan sudah bukan hal baru, tapi Iya. yang masyarakat itu lebih real itu kayaknya lebih enjoy, lebih senang. Itu di daerah mana aja Pak? Kalau Indonesia hampir seluruh ya. Hampir. Seluruh? Ya, iya. Enggak, di Indonesia di semua provinsi? Hampir seluruh. Kita Hampir semua? saat titik-titik tertentu memang kita sudah kasih orang. Memang ada berapa orang Pak yang keliling di Indonesia yang melakukan misi itu? Ya sebetulnya kalau jumlah kita nggak terlalu nggak tahu memang kita Nggak tahu pasti. atau nggak dikasih tahu ya. Terus itu cuman setahu saya setiap kota, setiap daerah pasti ada satu titik. Oh gitu, Ya. setiap kota. Ya semua orang kan akan berkembang dengan sendiri ya. Oh gitu. Terus untuk kristenisasi ini kita nggak perlu membuat statement atau mengatakan kristenisasi. Kalau orang sudah kasih ke pengertian ya, secara otomatis dia akan jadi Kristen sendiri. Oh gitu. Dia kasih pemahaman Alkitab sedemikian rupa ya. Secara nggak langsung mereka akan menerima. Iya. Dan kalau saya ketemu orang ya awal-awal ya, 2-3 kali itu saya nggak yakin kalau orang itu nggak menerima saya. Kita persahabatan, kita jalani. Oh secara natural gitu aja. Iya, iya. Terus? Ya akhirnya mereka bisa menerima ya. Kalau dari ini malah saya untuk bukti supaya secara hukum itu saya nggak dibantah orang ya. Itu
saya minta persetujuan dan ada tanda tangan gitu. Oh gitu. Ya. Jadi saya kan nggak melanggar apa, bukan program koordinasi macam-macam, itu kan hanya program kemanusiaan. Oke. Ya. Jadi Bapak minta sampai orang yang masuk ke Kristen itu sampai tanda tangan di surat pernyataan. Ya, bahwa Supaya Bapak nggak disalahin gitu. ya. Jadi Pintar juga ya. Begitu rupanya. Ya. Kita kan Kristen kan kita harus jadi ular kan ya. Cerdik seperti ular Pak ya? Iya, iya, iya. Oh, iya. Tulus seperti merpati. Betul, ya. Oke. Iya, iya, iya. Jadi supaya nggak diajar masa gitu, Iya. ada surat pernyataan gitu ya. Kita kadali ya, kita kadali. Kadali. Iya. Oke, iya, iya. Itu Bapak lakukan kegiatan itu kira-kira di tahun berapa Pak? Masih ingat Mas? Kayaknya 2000-an ya, kayak 2000-an ya. Tahun-tahun 2000-an. Nah, sebelum kurang lebihnya 2000 lah. 2000-an. Iya. Berapa lama Bapak melakukan kegiatan itu Pak? Saya SMP kelas 2 kelas 3 itu sudah aktif ya. SMP? SMP usia Oh SMU. SMP Oh SMP? Sudah aktif? sudah aktif. Ya. Aktif apa Pak? Kegiatan apa? Kegiatan ya kekristenan itu. Ya. Gereja itu. Iya. Saya Tapi- sudah awal saya bisa khotbah itu kelas 2. SMP? Iya. SMP kelas 2 udah khotbah Pak? Sudah bisa khotbah. Lalu terus yang dikhotbahin siapa Pak? Orang-orang tua gitu? Ya, ya kebetulan waktu saya ada dikasih kesempatan ya. Pertama ke pemuda-pemuda ya. Oke. Terus ada sekolah minggu. Terus ke dewasa umum ya. Oh. Iya. Iya, iya. Jadi memang dari kecil udah ada bakat pendeta ya Pak ya? Ya, enggak tahu orang yang katakan itu. Orang yang saya nggak mau berani, ya. Nggak berani katakan ya. Orang yang katakan itu, ya. Iya. Katanya saya ada talenta ya. Iya. Iya, iya, iya. Terus apa artinya waktu Bapak melakukan kegiatan penginjilan itu biasanya ditargetkan nggak Pak? Harus bisa menjala jiwa berapa orang gitu? Ya, bukan istilahnya bukan target ya. Jadi buah itu harus real. Iya. Istilahnya padi ini sudah menguning. Itulah dulu ya. Ini kan harus dituai betul. Ya. Penuai ini kalau orang tanian jangan sampai terbuang ke tanah kan ya. Jadi ini harus kita tuai betul. Tapi tidak ditargetkan harus berapa gitu enggak? Enggak, ya. Bebas Tapi, ya? ya bebas, tapi Pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. ya. Tapi laporan kan real. Ya. Terus Bapak itu sistemnya kalau gitu tuh dulu waktu di lembaga itu sistemnya digaji atau dapat bonus gitu Pak? Kalau apa ya? Ya bisa gaji, bisa bonus ya itu. Yang penting kan itu ada support ya. Iya. Terus kalau untuk kebutuhan saya itu sudah lebih. Dipenuhin semua tuh Ya, ya. terus kalau untuk ada satu proyek ya, ada banyak pengusaha-pengusaha mereka ini peduli. Oh support Ya. gitu ya. Oke. Terus Jadi- keluarga pendeta-pendeta murid saya yang banyak pengusaha itu ya peduli. Jadi kalau begitu yang Bapak ajari kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya ilmu bagaimana menjalankan misi kristenisasi berarti ya? Iya, betul. Itu ya? Bukan teologi berarti Pak? Ya, kristenisasi sama teologi kan nggak bisa dipisah ya. Ya enggak, bukan maksudnya yang Bapak ajarkan kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya adalah teknik-teknik atau strategi kristenisasi gitu ya? Iya, termasuk ya. Gitu ya? Iya. Bukan ngajarin teologinya gitu kan? Ya, kita ya Apa termasuk? termasuk ya. Kalau mereka nggak punya ilmu ya. Loh, kalau sudah jadi pendeta kan pasti sudah punya ilmu teologi dari ST. Tapi ketika mau terjun ke lapangan, itu yang harus strategi di lapangannya kan begitu. Ya, kita memang mengajari strategi itu ya. Tapi untuk apa? Main science-nya ini kita kasih juga ya. Main sains itu maksudnya? Apa? Ya, ilmu utama teologi kan kita kasih. Oh, Ya. maksudnya main science-nya. Iya, Oke, iya, oke. iya. Jadi mereka ini supaya nggak berjalan dalam kebutaan gitu. Oh, oke. Iya.
diperdalam lagi gitu, Iya, maksudnya teologi yang diperdalam lagi. Oh, iya. Itu ya sampai Iya, istilahnya dipersiapkan betul-betul gitu ya. Kita tahu kan di luar sana ya, para tokoh-tokoh mereka kan bukan orang bodoh ya. Iya. Jadi kita harus membekali ya hampir komplit ilmunya kita ya. Mau bidang ekonomi, bidang apa ya. Kalau kita terjunkan, jadi mereka bisa mandiri. Iya. Iya. Itu kalau yang dari luar ke Indonesia, terus mereka tinggal juga di pedesaan-pedesaan gitu. Iya, mereka senang. Malah seneng. Senang. Makan tiwul gitu. Iya. Apa kalau di kampung itu urap-urap itu, senang mereka. Oh, malah makan urat. Ya urap-urap itu senang, terus apa? Kadang itu banyak yang orang desa itu malah Malah seneng. menyambut ya. Oh, iya. Kan merasa ada orang asing datang ya. Kan beda ya. Rambutnya putih macam-macam ya. Iya. Apa memang terus senang ya. Ya kan karena memang dasarnya orang Indonesia kan sudah ramah ya. Iya, ya, betul. Jadi kalau ada orang asing ya tetap dilayani dengan baik gitu ya. Mereka ini nyaris nggak ada anggaran makan ya. Nyaris? Nggak ada anggaran makan kan nggak perlu lagi beli ya. Oh, karena dikasih Masih terus. orang kampung ini ya. Jadi sampai lebih-lebih ya. Malah gitu ya. Ya buah ya macam-macam tuh lebih-lebih. Loh, kalau Pak Randi ini hanya mengajari pendetanya atau ikut terjun ke lapangan, Pak? Ya terjun, saya ngasih sampel kan. Ngasih sampel? Iya. Oke. Jadi kalau hanya teori kan nggak masuk. Iya. Nah, selama Bapak berkecimpung di dunia misionari itu, termasuk di dalamnya mengajari pendeta yang mau melakukan penginjilan, termasuk juga Pak Randi juga ikut terjun ke lapangan, itu Pak Randi ingat nggak sudah pernah murtadin berapa orang? Ini pertanyaan ini yang membuat saya ngeri ya. Karena kalau saya untung saya jadi Islam nggak dipukuli orang Islam. Saya dulu nggak berani mengatakan saya sudah Islam, nggak berani. Oke. Saya sembunyi-sembunyi apa? Ya, pokoknya saya sudah Islam beres ya. Ya saya waktu pulang ke kampung ya, ke rumah saya itu ya, karena saya merasa diri sudah Islam ya saya sholat ke masjid kan. 1 kali 2 kali aman, 3 kali saya nggak aman. Kenapa? Didatangi lah saya sama begitu selesai sholat subuh itu saya datangi sama tokohnya situ ya. Ada apa saya masuk masjid ya. Mereka tahu peran saya ini lebih dari pendeta ya. Oke. Terus jangan-jangan ada satu hal yang dibalik saya masuk masjid ya. Terus kalau malah dia mereka menawarkan enggak. Kalau saya benar-benar Islam ini harus ada ikrar ya. Ada perjanjian ya. Di atas segel atau meterai. Terus ada saksi ya. Sesuai prosesi mereka ya. Ya saya terima kasih ya karena mereka ada perhatian saya. Cuman intinya esensi yang paling perlu. Saya mau carikan momen yang paling bagus di sidang Jumat yang paling ramai dan khotib yang paling terkenal saat itu. Cuman bagi saya enggak apa-apa. Itu di mana? Di mana itu? Di Batu. Di Batu. Ya, cuman bagi saya ikrar nggak terlalu penting. Yang penting itu kan esensinya aja. Buat apa saya berkorban jadi Islam tahu kalau laku saya bukan Islam. Yang penting praktisnya saya. Ya. Saya lebih senang itu sambung rasa, kita sharing, tukar pikiran itu ya. Nggak segampang saya masuk saya masuk Islam kan nggak semudah balikan tangan. Karena itu bukan cita-cita saya jadi Islam ya. Tapi tidak tahu ini saya dikasih dia sama Gusti Allah. Ya. Saya cita-cita saya malah impian saya itu jadi penginjil dunia. Oke. Tahu jadi Muslim. Iya, itu di luar dugaan. Tar dulu, Pak. Sebelum saya Islam ini kayak tempat-tempat Wali Songo udah tak kelilingi lebih dulu. Sebelum jadi Muslim, sudah mengelilingi tempat Wali Songo. Iya, kalau di agama sebelah kan ada tempat-tempat santo-santo. Oh, santo-santo ya. Kita tempat Wali Songo itu sudah saya kelilingi. Oke.
Tunggu Pak, tadi saya penasaran Pak, yang sudah murtadin berapa orang tuh, masih ingat nggak Pak berapa tuh? Ya itu saya, kalau jumlahnya itu Tidak terhitung atau gimana? ya sudah nggak terhitung. Apalagi di bawah pendeta-pendeta di bawah saya. Berarti kan kayak multi level ya, dosa saya semakin banyak. Iya, iya. Iya. Dosa jariah gitu Pak. Ya nggak tahu, saya agak ngeri kalau saya bicara ini, saya ya untung saya nggak dipukuli orang Islam ya. Iya, Kalau orang iya. Islam dendam kan saya sudah. Ya tapi kan gini Pak, Bapak walaupun memurtadkan sekian ribu orang, tapi ketika Bapak sudah menjadi muslim kan Bapak sudah nggak punya dosa lagi. Sudah dihapus Pak dosa Bapak. Ya tapi Ya insya Allah Pak, asal Ya. Islam Bapak baik gitu. ya tapi gitu. Dulu kan saya awal jadi Islam tuh apa, keluarga teman-teman Kristen nggak terima ya. Apa, terus apa, juga orang Islam aja mengatakan buat apa saya menjadi Islam cuma gitu ya. 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 Jadi Bapak udah nggak ingat berapa orang yang dimurtadkan? Nggak ingat ya, yang banyak ya. Terus apa, Kalau yang di Indonesia Bapak ke daerah mana aja? ada ke Sumatera ya, Sumatera mana Pak? sampai di Padang ya. Padang. Iya, iya. Sumatera Selatan juga? Sumatera Selatan hanya Palembang, ya, termasuk Palembang ada. Lubuk Linggau juga? Ya, Lubuk Linggau ya. Oh udah sebenarnya. Sudah. Ya. Terus ke mana? Ada Salak juga kan sana. Heeh. Terus Sampai ke ada, Aceh nggak Pak? Aceh enggak ya? Oh Aceh. Enggak, ya. Di Padang gimana Pak? Di Padang Padang banyak tantangan kan? ya, Padang kan Islamnya kuat gitu. ya saya sempat bekerja sama dengan tokoh Muslim Minangkabau ya. Untuk Ya. apa? Ya apa, untuk kerjasama kemanusiaan itu. Oh kemanusiaan. Ya dalamnya ya kita kemas sendiri kan. Oke. Ya. Jadi selalu bawa benderanya kemanusiaan gitu ya Pak ya? Ya kita kan namanya salesnya Yesus ya. Jadi Salesnya Yesus. kita kemana-mana kan testimoni kita hanya tentang apa? Juru selamat itu ya. Ya. Salesnya Yesus. Emang Yesus perlu sales ya? itu atas dasar itu Pak ya? Matius 28:19 Pak ya? Ya betul ya. Hah? Jadikan semua bangsa. Karena itu pergilah, Iya. jadikanlah semua bangsa muridku. Ya itu salah satu pemicu saya itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Waktu Bapak menginjili dengan ayat itu Bapak tahu nggak kalau itu ayat sisipan Pak? Saya waktu itu jujur ya, saya apa, hanya terlalu antusias aja. Antusias. Jadi saya nggak pedulikan gitu. Oke. Ya, saya tahu-tahu malah saya udah apa? Terakhir saya dapat beasiswa ke Amerika, ke Filipina. Beasiswa apa? Beasiswa apa? Teologi kan. Itu saya semakin blank. Dapat beasiswa semakin blank. Iya. Maksudnya gimana tuh Pak? Semakin tinggi, saya rasa semakin tinggi ilmu yang saya capai ini, saya semakin blank. Saya Semakin- bisa meyakinkan orang, tapi saya sendiri yang nggak yakin. Loh, gimana Pak? Ya itu ada beberapa ayat yang merasa menentang dirinya sendiri. Oh, enggak, maksudnya gini Pak. Waktu di STT itu diajarin nggak Pak kritik teks Pak? Ya, Waktu di STT kan Bapak dulu kan lulusan STT. Itu waktu belajar di STT itu diajarin kritik teks nggak Pak? ya otomatis itu. Ya. Maksudnya contoh misalnya kayak ayat ini tidak otentik gitu. Ayat ini pasti tidak asli gitu diajarin nggak Pak? Oh kalau apa? Itu tidak terlalu mendetail, hanya sekedar apa? Sekedar formalitas ya. Formalitas. Iya. Oh. Ya. Nah, maksud saya makanya tadi saya tanya, waktu Bapak menginjili dengan dasar Matius 28:19, itu pada saat itu Bapak tahu nggak kalau ayat itu sebenarnya ada ayat sisipan gitu? Saya nggak tahu. Pak. Nggak tahu ya? Saya mengajar tuh ada berapa terjemahan ya. Tapi jujur saya nggak tahu Injil yang asli itu saya nggak tahu. Nggak tahu maksudnya nggak tahu apanya? Ya, Oh maksudnya nggak tahu. dalamannya gitu? Iya. Oh. Saya Injil yang asli, yang benar-benar asli itu
saya nggak tahu. Ya, ya, ya. Yang Bapak lakukan hanya mencoba mempengaruhi orang untuk masuk Kristen gitu. Iya, iya. Oke. Itu kalau ada satu orang Pak non Kristen bisa Bapak injili itu sampai masuk Kristen, itu Bapak dapat bonus nggak? Saya rasa Waktu itu? bonusnya tuh lebih-lebih. Apa tuh Pak bonusnya? Bonusnya bukan hanya materi. Heeh. Terus ada orang saya bisa menyelamatkan jiwa satu itu. Itu kebahagiaan saya udah luar biasa. Kebahagiaan pribadi. Saya pribadi ya. Tapi Kalau yang lain-lain itu kan tapi otomatis. kalau materi gimana Pak? Bapak dapat materi? Ya kalau income kan sudah lebih-lebih ya tuh. Sudah lebih. Jadi bukan berdasarkan berapa orang yang Bapak masukkan gitu ya. Tapi memang Bapak sudah di cover untuk Iya itu ya. Gitu ya. Terus apa? Ya kalau jumlah kan sudah otomatis saya tanggung jawab itu ya. Karena dari ayat itu saya sudah menjadi pegangan saya itu. Itu ya. Iya. Tadi Bapak, saya tertarik tadi waktu Bapak bilang saya bisa meyakinkan orang tapi saya sendiri nggak yakin gitu. Iya. Itu ada ayat spesifik nggak Pak yang Bapak maksud itu? Ya itu salah satunya ya banyak ayat tuh. Salah satunya tuh di Yohanes pertama ayat pertama aja. Oh Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Firman bersama-sama Allah. Firman itu dan Allah sendiri ya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah itu ini kan ayat ini saya gunakan untuk meyakinkan orang bagaimana Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia. Yesus ini 100% Allah dan 100% manusia. Itu Bapak sering memurtadkan orang pakai Yohanes 1 Iya, Pak? itu. Gitu ya? Jadi ini lebih gampang kita logikakan di orang-orang awam itu lebih gampang. Mereka lebih menerima. Tapi mohon maaf ya, saya sendiri malah gak yakin itu ya. Bagaimana pada mulanya ada firman, in the beginning was the word, and the word was with God, Yeah. and the word was God. Yeah. Ini yang saya nggak bisa terima. Ya nggak terimanya gimana? Penjelmaan, pengajawantan ini saya bisa logikan ke orang lain, tapi saya sendiri dalam hati ini saya nggak bisa terima. Nggak terimanya. Pada mulanya adalah firman. Firman kan kata-kata, sabda, yang keluar dari mulutnya. Ya. Terus firman itu bersama dengan Allah. Seolah-olah firman dan Allah kan memang Dua entitas. dua identitas atau dua individu ya. Ya. Terus dan firman itu adalah nah, tiba-tiba di akhir nih firman adalah Allah. Dua individu yang berbeda tiba-tiba jadi satu. Yang ini membuat saya confused, bingung. Dan mematahkan akhirnya bisa mematahkan keimanan saya selama ini yang saya bisa meyakinkan orang. Ya. Bapak tahu nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya. Ayat itu Pak, itu sebenarnya adalah adopsi dari filosofi Helenisme Yunani kuno. Pernah dengar Pak? Saya pernah baca bukunya Ellen G. White. Oh Ellen G. White, Advent ya berarti? Iya. Terus saya pernah di Advent. Oh pernah di Advent? Sini udah Jumat apa? Gereja Tauhid itu pecah dari Advent. Oh gitu. Oke, terus? Ya, terus itu apa? Ya, ada semacam keterangan atau suratan yang menyatakan seperti yang disampaikan Pak Doni. Oh gitu. Iya. Iya. Ada adopsi filosofi Helenistik Iya. dari Yunani kuno ya. Iya. Nah waktu Bapak tahu itu jadi gimana? Goyang gimana? Ya, ada Querel ya. Tanya. Koral. Ya, Querel ini
Pertentangan dalam hati saya. Pergulatan gitu Pak? Iya, pergulatan. Kalau istilah orang Kristen kan pergulatan Iya, gitu ya? mereka senang gulat. Sampai Tuhan aja diajak gulat. Sampai Tuhan diajak gulat sama Yakub gitu. Jadi nggak logika, nggak logika. Terus? Memang Yakub kan penipu. Iya, iya. Kakaknya sendiri aja ditipu ya? Iya, iya. Bapaknya buta aja ditipu ya? Di Bible loh ya? Iya, iya. Bukan? Terus? Ya itu semakin saya bingung ya. Akhirnya saya pernah satu saat saya nggak beragama. Berapa lama? Ya agak lama ya. Mungkin lebih 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun? Saya nggak beragama. Jadi agnostik atau ateis? Saya pokoknya percaya sama yang membuat merahnya lombok, Oke. yang buat hitamnya rambut. Oke. Saya kalau tanya orang beragama ya, agama saya apa? Juga sensus segala itu, atau di kampus? Ya? Saya mohon maaf, saya nggak bisa menyebut agama. Oh. Iya. Saya hanya jelaskan ya, saya hanya percaya pada yang membuat merahnya lombok atau yang buat hitamnya rambut. Mau ditulis bagaimana, monggo. Kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Iya. Berarti Bapak waktu itu percaya ada Tuhan tapi tidak percaya pada agama? Iya. Agnostik Pak itu Pak? Ya istilahnya waktu itu saya nggak peduli. Yang penting itulah sikon yang saya alami. Iya, iya. Iya. Berapa? Setahun lebih? Setahun lebih kan. Iya. Terus setelah itu? Ya itu saya. Setelah agnostik gimana? Bapak balik Kristen lagi atau Enggak. masuk Islam? Ya saya apa? Hampir semua agama dan kepercayaan saya Pelajarin? pelajari. Oke. Terus? Termasuk ya kepercayaan itu akhirnya saya ditemukan Islam. Apa yang membuat Bapak bisa menerima Islam itu? Islam itu lebih real. Real? Kalau bicara tentang salvation, keselamatan, yang lain kan hanya konsep. Samar, enggak. Islam dari agamanya kan sudah Islam. Salam. Nama agamanya aja udah selamat gitu? Selamat. Jadi kita enggak terlalu berpikir terlalu tinggi. Jadi kita dari namanya ada selamat ya. Ngapain pusing-pusing? Jadi kalau ditanya agama lo apa? Selamat gitu ya bukan? Agamanya itu udah selamat gitu ya? Gitu Pak? Ya itu kan pengertian dalam gitu. Iya, iya. Ya, ya. Ya tapi maksudnya apa? Selain itu konsep apa di dalam Islam yang Bapak akhirnya terima gitu? Termasuk keesaan Allah. Keesaan Allah. Maaf, saya ada Allah ya, bukan Allah ya. Ya terus ini yang nggak terbantahkan di Islam. Ya. Terus sebagaimana dunia ini kalau dipimpin 3 oknum ya, Ya. akan berantakan dunia. 3 pribadi Pak. Iya. Ya. Udah gitu 3 pribadi, yang satu pribadinya punya 2 kehendak lagi. Iya. Ya kan? Iya betul. Iya. Di konsili apa tuh? Konstantinopel 3 kan? Iya. Iya. Yesus punya 1 kehendak apa 2 gitu? Ditentukan 2 gitu. Nah kalau satu orang 2 kehendak tuh apa? Gimana ya? Ya terbelah lah tubuhnya. Kepribadiannya. Itu tahun berapa Pak? Waktu Bapak sudah tidak yakin dengan John Wan ini? Masih ingat nggak Pak? Ya kayaknya menjelang atau mungkin menjelang saya umur 40. Menjelang 40. Oh, oke. Ya. Terus akhirnya Bapak bisa meninggalkan itu semua tuh sulit nggak Pak? Ya awal-awal ya bukan sulit, cuman nggak mudah aja ya. Waktu resign dari lembaga itu gimana? Nggak masalah? Ya mereka bertanya-tanya ada apa ya? Nggak, yang penting saya sudah bukan buat statement ya. Nanti yang lain-lain muncul gitu. Jadi Bapak sudah mengaku Muslim? Ya sudah. Waktu masih penginjilan tuh Bapak sudah mengaku Muslim? Ya. Kalau Atau belum? Ya. Kalau masih penginjilan ya saya masih aktif di sana ya. Iya, ngakunya Kristen atau Muslim Pak? Saya waktu itu ya saya nggak bicara identitas ya.
Yang saya nggak bicara identitas kan. Itu kan orang akan menilai sendiri. Oh gitu. Jadi waktu Bapak mencoba menarik orang itu, Bapak mengaku sebagai apa? Saya pembawa berita kebaikan. Pembawa berita. Iya. Oh. Saya bukan mengkritik orang. Nggak ada istilah itu. Kita membantu dalam hal kebaikan aja. Oh. Ya kita akan bantu ya. Mau orang itu nanti ujungnya jadi Kristen, itu kan secara otomatis kan. Itu kan efek aja. Ya. Iya, iya, iya. Nah, terus waktu Bapak galau dengan John Wan itu, Iya. tadi kita kembali lagi ke John Wan. Akhirnya yang Bapak terima di Islam karena ada konsep yang keesaan Allah gitu ya. Iya. Yang apa namanya? Tidak beranak, tidak diperanakan gitu. Iya. Berarti Bapak ini apa namanya? Menerima Islam itu dari surat Al-Ikhlas gitu. Iya. Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Karena surat itu nggak tahu waktu itu tiba-tiba saya sudah hafal. Tiba-tiba sudah apa? Saya sudah hafal. Dari mana? Ya, saya waktu itu sempat menyindir. Apa? Sempat menyindir. Teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Islam itu, waktu saya nggak mengatakan orang Islam, orang sebelah. Orang sebelah ini kayak nggak punya bahan doa. Apa-apa selalu Al-Fatihah. Saya nggak tahu kalau isi Al-Fatihah luar biasa. Oh, jadi maksudnya Bapak sudah terbiasa mendengar Al-Fatihah Iya, gitu ya? iya. Jadi hafal sendiri gitu? Iya. Oh. Nah, yang tadi menurut Bapak Al-Fatihah luar biasa tuh luar biasanya gimana? Ya, kandungan Al-Fatihah ya. Ternyata itu inti dari Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Ya. Terus kita kaji betul ya. Ya, kandungan Al-Fatihah itu lengkap sekali. Itu ada ketauhidan Allah. Ya, Allah yang maha. Terus ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan manusia dan Allah sendiri ya. Iya. Ya. Itu ada hablum minanas, hablum minallah ya. Kalau orang Islam bilang. Iya, iya, iya. Hubungan antara manusia, hubungan dengan Allah ya. Gitu ya.